Sailan, mantan wakil komandan Cakrabirawa, pasukan penjaga Presiden Soekarno, masih ingat suatu hari di tahun 1966. Sambil membawa secarik surat, dia menghadap Presiden Soekarno. "Saya lapor pada Bapak kalau saya dipanggil untuk kembali ke Korps. Itu pertemuan terakhir kalinya dengan Bung Karno," kata Maulwi Sailan, ditarik dari penugasannya sebagai wakil komandan Cakrabirawa. Selang beberapa lama setelah peristiwa G30S 1965, ring 1 yang mengitari Presiden Soekarno mulai dipreteli. 15 menteri dalam kabinet Dwi Korah ditangkap. Pengawalan terhadap Presiden Soekarno perlahan dikurangi dan kemudian ditiadakan sama sekali bersamaan pembubaran Cakrabirawa. Fasilitas untuk presiden mulai dikurangi. Pengawalan hanya dilakukan oleh CPM seadanya. Presiden tidak boleh lagi menggunakan helikopter, hanya boleh menggunakan mobil. Tenang Maulwi. Pasca bubarnya Cakrabirawa pada 1967, pengawalan Presiden Soekarno diserahkan kepada Pemat Angkatan Darat yang pro Soeharto. Sementara untuk keperluan pribadi Presiden, Detasemen Kawal Pribadi atau DKP yang dipimpin oleh Letkol Polisi Mangil Martowijoyo tetap bertugas seperti biasa. Detasemen itu sudah berdiri semenjak awal masa kepresidenan Soekarno. Menurut Maulwi, para pengawal dari DKP itu mengalami tekanan batin yang sangat mendalam ketika mengawal Soekarno di penghujung kekuasaannya. Tak jarang anggota Pomat AD membentak anggota DKP hanya karena dianggap melayani presiden secara berlebihan, kendati sekedar menjalankan kewajiban saja. Pernah seorang anggota DKP mengawal Bung Karno ke Bogor dan membukakan pintu mobilnya setibanya di Istana Bogor. Seorang perwira Satgas Pomat langsung membentak dan melarang anggota DKP membukakan pintu mobil yang ditumpangi Presiden Soekarno. "Biar dia buka sendiri, kamu kultus," kata Maulwi mengutip kesaksian seorang anggota DKP bernama Soeharto. Perlahan, Presiden Soekarno makin dikucilkan, kendati sempat menghadiri berbagai acara di mana dia memberikan pidato. Tak satu pun media yang menyiarkan pidatonya. Setelah pidato Nawaksara 10 Januari 1967 ditolak MPRS, Soekarno resmi diberhentikan, jadi tahanan rumah dan tinggal di Wisma Yaso sampai nyawa menjemputnya pada 21 Juni 1970. Bagaimana nasib pengawal-pengawalnya? Pada 1967, Maulwi diinterogasi di markas Kop Kamtib, ditanyai seputar keterlibatan Presiden Soekarno dalam peristiwa G30S 1965. Maulwi sendiri yakin Soekarno tak mengetahui ihwal peristiwa penculikan dan pembunuhan Jenderal Angkatan Darat itu. Waktu itu, 1 Oktober 1965, begitu Bung Karno turun dari mobil di Slipi di rumahnya Haryati, istri kelima Soekarno, dia langsung bilang, "Wah, saya kaget." Mukanya kelihatan bingung, kata Maulwi. "Saya yakin dia tidak tahu menahu kejadian itu." Pemeriksaan terhadap dirinya ternyata berujung pada pemenjaraan. Pada hari yang sama, setelah diinterogasi Kop Kamtib, Maulwi tak pernah diizinkan pulang sampai 5 tahun lebih kemudian. Ya, begitu saja. Saya dipanggil, lantas nggak dikasih pulang sampai 5 tahun lebih. Maulwi ditahan di rumah tahanan militer Budi Utomo, Jakarta Pusat selama 4 tahun 8 bulan. Kemudian ditahan di rumah tahanan Nirbaya, Jakarta Timur selama setahun. Untuk membuat Maulwi tertekan, Kop Kamtib sengaja menempatkan Maulwi di sel isolasi. Kalau hujan ya kehujanan, kalau panas kepanasan. Selama seminggu saya dibuat menderita, kelaparan dan kehausan. Untung ada penjaga bekas anak buah yang berbaik hati memberikan saya pisang goreng. Tenang Maulwi. Setelah 5 tahun lebih di penjara, Maulwi dipanggil ke kantor petugas militer, dinyatakan bebas. Ya sudah, begitu saja, ditahan dan dilepas seenaknya. Saya, Mursid, mantan Dubes RI untuk Filipina, dan beberapa kawan pengawal Bung Karno lainnya juga dibebaskan, diantar pakai mobil pick-up, ujar mantan Kapten Timnas Indonesia tahun 1950-an itu. Tak terima perlakuan semena-mena, begitu dibebaskan, Maulwi sambangi markas CPM. Saya tekan mereka, saya tanya sama mereka, "Saya ini komunis bukan? Apa saya ini terlibat G30S? Enggak." Mereka bilang enggak. "Kalau begitu, kasih saya surat keterangan kalau saya tidak terlibat." Tuturnya memutar kembali ingatan ke masa lalu.